Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 964-966. 5 tahun tidak akan berarti apa-apa, seberapa besar keberaniannya. Bagi siapapun yang tergila-gila dengan seni bela diri, semua orang berharap dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan mengejar alam yang lebih tinggi. Jika Anda tetap berdiri diam, itu sudah cukup membuat siapapun gila. Zhuo Jian tidak memilih untuk membiarkan wilayahnya meningkat dengan cepat, sebaliknya, dia memilih untuk diam. Jericho Lee mengangkat alisnya sedikit dan menunjukkan apresiasi di matanya. Kebanyakan orang mungkin tidak memahami praktik ini, namun dia memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Sejak awal berlatih pencak silat, ia mengambil jalan yang berbeda dari yang lain. Yang lain berhasrat untuk sukses, ingin melangkah ke langit, memikirkan cara cepat meningkatkan alam, dan bahkan untuk mengejar kecepatan kultivasi, dengan bantuan obat-obatan dan sebagainya. Kecepatannya cepat, tapi fondasinya lemah. Bagaimana dengan dia? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah terus berolahraga. Pertama, kita harus meningkatkan kebugaran jasmani, berkeringat seperti hujan, dan melatih otot dan tulang. Hanya setelah kami pergi ke pusat medis Suandai barulah kami dapat menempat tripod dewa dan benar-benar melangkah ke dalam latihan seni bela diri. Saya khawatir kebanyakan orang tidak sabar untuk menunjukkan kekuatan mereka setelah mereka mendapatkan warisan, dan tekad mereka jauh lebih kecil daripada dia. Namun setelah ia benar-benar terjun dalam latihan pencak silat, ia tetap ngotot untuk berlatih, meletakkan dasar yang baik, dan tidak mudah menjadi serakah. Fondasi yang kokoh inilah yang membuatnya memiliki kekuatan untuk membunuh para seniman bela diri di zaman Kai Guang. Begitu dia menerobos ranah guru surgawi, dia memiliki kekuatan luar biasa untuk bersaing dengan Gai Zhouyu. Akhirnya mengalahkan Gai Zhouyu, dunia kaget. Tuan Zhuo, apakah Anda tidak takut dengan kultivasi yang lambat? Anda tahu, 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kemungkinan besar semuanya akan berubah setelah 5 tahun. Ya, 5 tahun sudah cukup bagi seorang pejuang untuk menembus beberapa level. Apakah Qiuyi menganggap dia terlalu bodoh? Tidak. Zhuo Jin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pada levelmu, aku mungkin tidak mengerti mengapa aku memilih melakukan ini. Faktanya, setelah berlatih sampai level tertentu, bukan keterampilan atau seni bela diri yang kuat yang menentukan batas seorang pejuang, tetapi fondasinya. Dasar. Orang-orang terkejut. Misalnya, katanya sambil tersenyum, jariku ibarat bangunan yang menjulang dari tanah. Telapak tanganku adalah fondasi bangunan itu. Kalau sebuah bangunan ingin tinggi, maka fondasinya harus cukup tebal, kalau tidak seluruh bangunan akan tertiup angin. Saya tidak khawatir. Tinggi bangunan yang bisa dibangun dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan tergantung pada pondasinya. Untuk bangunan dengan puluhan lantai, pondasinya saja. Kedalamannya mungkin puluhan meter. Semakin tinggi bangunannya, semakin dalam pula pondasinya. Tidak ada pondasi yang kedalamannya beberapa meter, tapi bisa membangun puluhan gedung bertingkat. Pertama-tama, apakah gedung bertingkat itu akan dibangun? Tertiup angin, fondasinya akan langsung tenggelam, dan seluruh bangunan akan tenggelam. Bisakah Anda memahami analogi ini? Mereka semua saling memandang seolah sedang berpikir. Saya sudah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi sudah terlambat bagi saya untuk memahaminya, dan tidak mungkin untuk mengubahnya. Untungnya, saya beruntung dalam warisan ini, dalam proses pewarisan, Youda Neng memanfaatkan kekuatan tersebut. Tentang cara hebat untuk membentuk kembali tubuhnya. Meskipun prosesnya menyakitkan, hasilnya adalah akar dan potensinya berkembang lebih jauh, dan cacat aslinya juga diperbaiki. Artinya dia tidak perlu lagi dipusingkan dengan masalah lama, dia bisa melangkah lebih jauh. Di masa depan, meskipun dia adalah seorang guru spiritual, dia juga memiliki harapan untuk menerobos, atau bahkan mencapai alam yang lebih tinggi. Selamat kepada Tuan Zhuo. Meskipun Qiu Cheng dan yang lainnya tidak memiliki pemahaman yang mendalam, mereka tetap mengatakan Hesi. Pada level Anda saat ini, saya tidak tahu banyak tentang apa yang saya katakan, tetapi saya ingin mengingatkan Anda. Jika Anda belum menembus guru surgawi sekarang, itu berarti akar dan tulang Anda belum sepenuhnya ditembus. Dibentuk. Selama Anda bekerja keras pada fondasinya, Anda masih dapat memperluas fondasi lebih jauh dan meningkatkan potensi kultivasi Anda. Begitu Anda menerobos penguasa surga, Anda akan diperbaiki. Kecuali jika ada keberuntungan seperti saya, itulah akhirnya potensi hidupku. Mengapa ini akhir dari terobosan guru surgawi? Orang-orang tidak mengerti. Jericho Lee terkekeh dan menjelaskan, itu karena ketika dia menerobos guru surgawi, dia akan mengarahkan aura langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Intinya, kekuatan guru surgawi berasal dari aura langit dan bumi.
Efek Qi yang sebenarnya menjadi lebih lemah, dan semuanya bergantung pada aura langit dan bumi. Guru yang berbeda memiliki daya dukung aura yang berbeda. Semakin banyak aura yang dapat mereka bawa, semakin kuat kekuatannya. Jika fondasi Anda terlalu buruk, kamu hanya akan membawa sedikit aura. Ya. Aura langit dan bumi akan mengubah tubuh pejuang dan memulai jalur latihan yang sama sekali berbeda. Jika Anda tidak memiliki potensi yang cukup, kekuatan alami Anda akan lemah. Beberapa orang memiliki dasar yang kuat sejak awal, jadi begitu mereka menerobos master alam, mereka memiliki kekuatan untuk bersaing dengan master alam di tingkat tinggi. Ini seperti pedang Tianyu, yang terkenal di seluruh dunia pada tahun-tahun itu. Setelah menembus, itu bisa kalahkan 7 musuh dengan 1, dan itu juga bisa meraih kemenangan penuh dan membunuh semua lawan. Kata-kata Zhuo Jian membuat orang tenggelam dalam pikirannya. Tubuh seorang pejuang itu seperti tong kayu. Aura langit dan bumi adalah air. Berapa banyak air yang dapat ditampung tergantung pada ukuran tong dan papan terpendek dari tong tersebut. Jika pondasinya jelek dan terlalu banyak papan pendek maka tidak akan banyak menampung air sehingga tidak banyak menampung aura langit dan bumi. Jika ingin memiliki kekuatan yang kuat, wajar jika berbicara boros. Qiu Cheng tidak bisa tidak melihat ke arah Jericho Li. Kemudian mereka mengerti mengapa kekuatan Jericho Li begitu kuat. Di awal Jindan, mereka memiliki kekuatan untuk membunuh Gai Zhouyu. Jadi begitu. 3 orang dengan cepat mengangguk, mereka memutuskan untuk kembali, harus memperkuat latihan dasar. Orang-orang akhirnya mengerti mengapa Zhuo Jin lebih memilih mengambil risiko tidak membuat kemajuan apapun dalam 5 tahun untuk membangun kembali akarnya. Ini bukan kebodohan, tapi kebijaksanaan yang luar biasa. Melihat Jericho Li, saya tidak tahu apa yang didapat Li Tianxi. Aku. Jericho Li mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Ini mirip dengan cara Zhuo Tianxi yang kamu pilih, yaitu, biarkan mereka memperbaiki beberapa kekuranganku. Juga membuat fondasinya lebih stabil. Matanya melebar. Ya, sekarang Jericho Li, dapat dikatakan bahwa fondasinya telah mencapai titik sempurna dan semakin memperluas potensinya. Selama dia memiliki temperamen yang baik, efektivitas tempurnya bisa lebih kuat lagi. Fondasinya bukan yang paling sempurna. Sekarang kekuatannya sudah begitu kuat, jika melangkah lebih jauh, akan seperti apa? 3 orang sama sekali tidak berani membayangkan. Dan kamu, ngomong-ngomong. Jiji melihat ke arah rumput di sampingnya. Rerumputan di dinding tiba-tiba menunjukkan senyuman masam, ekspresi bingung, aku tidak, semua orang tercengang. Jiji membuka mulutnya dengan takjub, bukan. Apakah kamu tidak mengerti misterinya? Meski misterinya sulit ditebak. Bab 965. Aku tahu kalian semua masuk satu persatu. Aku sedang terburu-buru, jadi, wajah rumput tembok berubah menjadi wajah labu pahit. Jijie langsung terdiam, menghela nafas sejenak, karena tidak mungkin, kultivasi selalu bergantung pada pemahaman pribadinya, orang lain tidak dapat banyak membantumu. Ya, jangan berkecil hati. Yang lain tidak bisa tidak menghibur. Namun, waktu kau masih sangat tidak senang. Lagi pula, sekelompok orang seperti itu, orang lain telah mendapatkan peluangnya sendiri, hanya saja dia belum. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan terkena. Jericho Li merasa sedikit lucu. Dia dapat melihat bahwa kekuatan rumput tembok adalah yang terburuk di antara semua orang. Ia tidak cukup kuat dalam pikirannya dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Untuk memahami misterinya sendiri, Anda harus tenang. Begitu Anda diganggu oleh dunia luar, Anda tidak bisa berpikir dengan tenang. Mata Jericho Li menoleh, dan dia memandang hantu itu tidak jauh dari sana sambil tersenyum, Tuan, Anda harus membawakan kami sesuatu kembali. Kamu punya kesempatan sendiri, dan kamu begitu rakus. Suara hantu api dan bayangan sedikit tidak berdaya. Ini bukan keserakahan. Keluarga seni bela diri saat ini telah menurun. Jika kekuatan semua orang tidak cukup kuat, bagaimana kita bisa menghadapi masa depan? Terlebih lagi, sia-sia juga meninggalkan beberapa barang di sini. Lebih baik kita membawanya pergi. Dan biarkan mereka memainkan nilainya sepenuhnya, bukan? Jericho Li berkata sambil tersenyum. Itu saja. Kamu anak yang pintar. Sosok hantu api itu tidak bisa membantah apa yang dikatakan Jericho Li. Dia melambaikan tangannya. Di bawah dinding di ujung meja persegi, beberapa kotak terbang keluar dan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan harta karun itu. Ambil ini. Api hantu dan sosok manusia sangat mewah. Orang-orang melihat ada harta emas dan perak di dalam kotak, bahan-bahan alami dan harta lokal, beberapa bahan yang digunakan untuk memperbaiki senjata, dan beberapa senjata. Wow! Pedang ini sepertinya memotong besi seperti lumpur. Itu pasti sangat kuat. Qiu Cheng mengambil pedang perak dan sangat terkejut.
Ini adalah bagaimana dengan pelindung tangan. Qiu Yi mengambil sepasang pelindung tangan berbentuk sarung tangan, meletakkannya di tangannya, dan kemudian mengarahkan ki aslinya ke tanah. Bang! Ada lubang dangkal di tanah, yang bisa dilihat di tanah yang keras, menunjukkan kekuatan pelindung tangan. Untung, aku menyukainya. Qiu Yi sangat gembira. Orang lain juga telah memilih beberapa harta favorit mereka. Jericho Lee memikirkannya dan mengambil harta karun itu. Dia bisa menggunakannya untuk menyembuhkan pasien dan menyelamatkan orang, atau dia bisa menggunakannya untuk memurnikan obat dan alkimia, dan menjadikan obat Tuhan seperti pil Huayu 5 elemen. Orang lain tidak menghentikan mereka. Bagaimanapun, hal-hal itu berharga, tetapi kegunaannya terbatas. Zhuo Jian mengambil beberapa potong bahan pemurnian dan berkata, "Baiklah, saya bisa menggunakan benda-benda ini untuk memurnikan peralatan susunan, yang sangat berguna bagi saya. Waktu kau mendapat pisau bagus, yang bisa dianggap sebagai kompensasi atas kurangnya warisan." Setiap orang mendapatkan harta yang mereka butuhkan dan mendapat banyak. Adapun harta emas dan perak, Zhuo Jian dan Jericho Lee tidak memintanya, yang tidak berguna bagi mereka. Jericho Lee, khususnya, memiliki perusahaan rende dengan aset ratusan miliar. Dia tidak membutuhkan uang sama sekali. Wai Tukau dan Jiji masing-masing mengambil bagian dari harta karun itu, dan Qiu Cheng mengambil sisanya. Dengan harta karun ini, keluarga Qiu akan memiliki modal untuk membalikkan keadaan sulit saat ini. Ketiganya sangat bersemangat. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Ayo pergi sekarang. Api hantu dan sosok manusia mulai mengusir orang. Tunggu sebentar. Jericho Lee tiba-tiba bertanya, saya mau tanya relik ini terbagi menjadi dua menara di sisi kiri dan kanan. Sisi kita adalah tempat harta karun sebenarnya. Apa yang ada di sisi lain? Hantu itu memandangnya dan tidak berbicara. Kenapa kamu tidak bicara? Yang lain saling memandang. Jericho Lee mengerutkan kening, tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya berubah, benarkah? Pada saat ini, tangisan yang mengerikan dimulai, bergema di seluruh lantai paling atas, membuat semua orang bergidik. Di mana teriakannya? Apa? Siper. Penonton menelan ludah dan merinding. Tiba-tiba, mereka mendapati tangisan itu agak familiar. Aneh, bagaimana suara itu terasa sedikit familiar. Itu seperti suara Xing Tianli, itu dia. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berbalik sejenak. Apa masalahnya? Jericho Lee terdiam. Dia mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Satu sisi menara adalah tempat harta karun sebenarnya, dan sisi lainnya adalah tempat penahanan setan. Roh jahat di penjara, selama tidak dimaksudkan untuk memprovokasi roh jahat, tidak akan ada bahaya. Itu sebabnya JJE menggunakan deduksi untuk memperkirakan bahwa situs harta karun itu besar, tetapi di sisi lain situs harta karun itu kecil. Xing Tianli jelas bukan seorang pria sejati, jadi tidak mengherankan jika dia dibunuh oleh iblis ketika dia bertemu iblis. Sangat berbahaya di sana. Untungnya, pada awal mendengarkan Li Shao, saya tidak pergi ke sana, tetapi pergi ke sini. Semakin berbahaya tempatnya, semakin aman. Kebahagiaan. Jika mereka tidak mendengarkan saran Jericho Lee sebelumnya, mereka mungkin akan mati seperti Xing Tianli. JJE menatap Jericho Lee dalam-dalam. Dia tidak tahu kenapa. Dia selalu berpikir Jericho Lee tahu segalanya. Dia meramalkan bahwa Xing Tianli seharusnya lebih aman. Kenapa dia malah mati? Anda tahu, Xing Tianli juga seorang guru surga. Baiklah. Ayo kita semua pergi. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, mengungkap topik itu tanpa jejak, Tuan, suruh kami pergi. Dengan gelombang api hantu, lempengan batu di tanah tiba-tiba bergerak, memperlihatkan sebuah kolam besar. Lompatlah dari kolam, berenanglah ke dasar, dan kamu akan bisa keluar. Mendengar ini, semua orang menunjukkan ekspresi seperti itu. Memang benar, seperti spekulasi sebelumnya, kolam di lantai pertama bukanlah saluran keluar yang menghubungkan keluar. Ini adalah pintu keluarnya. Di bawah kolam ini, pasti ada sungai di luar lembah tebing. Mereka sebelumnya berspekulasi bahwa saluran keluar sungai berada di luar lembah tebing, namun kini mereka telah langsung mengkonfirmasi kesimpulan mereka. Segera, tanpa ragu-ragu, mereka melompat ke dalam kolam. Celepuk. Celepuk. Tentunya, ada mekanisme khusus di bawah kolam. Ketika orang berenang kurang dari 10 meter di bawah air, mereka menahan nafas lalu berenang ke depan. Tak lama kemudian mereka merasa tubuh mereka melayang secara otomatis. Arah atas dan bawah berubah. Ide tersebut muncul di benak orang-orang, lalu mereka berenang dan muncul ke permukaan. Ini. Bab 966. Di depan kami ada sungai yang lebarnya ratusan meter. Arusnya sedikit bergejolak, dengan pepohonan di kedua sisinya.
Dari kejauhan terlihat bangunan tempat tinggal di kedua sisi tepian sungai. Seperti yang kita duga, sistem perairan di dasar sungai saling berhubungan dengan yang ada di relik. Pantas saja ada benda di relik di sini. Kerumunan itu berenang ke darat. Suo Jin menarik napas dalam-dalam dan matanya sedikit tertuju. Baru saja, ketika arah atas dan bawah dibalik, saya merasakan kekuatan sebuah arai. Seharusnya seseorang mengatur arai besar di dasar sungai. Jika Anda melompat dari sungai, Anda tidak dapat mencapainya. Reruntuhan, tapi jika kamu melompat dari reruntuhan, kamu bisa mencapai sungai. Dengan kata lain, itu hanya bisa menjadi jalan keluar satu arah. Jie terkejut. Ya. Arai ini cukup pintar, dan dapat diatur dalam sungai besar untuk menghubungkan relik yang jaraknya puluhan kilometer. Ini adalah sebuah pukulan. Diperkirakan hanya kekuatan kuno itu yang bisa melakukannya. Jericho Lee mengeluarkan sepotong besi suan dengan tulisan, Ling, yang diberikan Qiu Cheng dan 3 orang kepadanya sebelumnya. Lihat potongan besi misterius itu, tertinggal di dekat Leng di sebelahnya. Li Tianxi, apa ini? Bukankah kamu sudah membuat sedikit penemuan sebelumnya? Jericho Lee bertanya. Tidak. Apa yang kamu dapat? Jericho Lee penasaran. Zuo Jian mengeluarkan beberapa potong bentuk berbeda di sakunya dan berkata, aku baru saja mengambil semuanya. Semua orang menganggapnya berbeda. Tunjukkan padaku. Jericho Lee menyatukan beberapa hal dan membandingkannya. Saya menemukan bahwa semuanya berbeda. Ada potongan besi gelap, benda seperti token, pelat batu giok, dan benda seperti jimat. Segalanya berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kata-kata terukir di atasnya. Apa yang kamu temukan? Suo Jin mau tidak mau bertanya. Ini bukan penemuan, semuanya terukir pada benda-benda ini, Jericho Lee menunjuk kata-kata di atasnya. Kata-kata. Kerumunan itu menjulurkan leher dan melihat. Roh, iblis, sihir, transformasi, santo dan dokter. Apa arti 6 kata ini? Semua orang bingung. Saya tidak tahu. Sepertinya tidak ada hubungannya, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak bisa melihatnya. Apakah bisa disusun menurut aturan tertentu dan digabungkan menjadi sebuah kalimat? Qiu Sui mau tidak mau berkata. Itu mungkin. Qiu Cheng dengan cepat menyusun kata-katanya, menjelekkan roh. Dokter suci. Bukan, setan, roh kudus, obat kimia. Itu tidak benar. Mereka semua menggunakan otak mereka dan menyusun kata-katanya. Namun segera mereka menyadari bahwa bagaimanapun mereka mengaturnya, semuanya tidak tampak mulus. Qiu Yi meraih sendok di kepalanya. Tidak, rasanya ada sesuatu yang hilang. Saya memiliki perasaan yang sama. Saya tidak bisa membacanya secara gabungan. Apakah Anda melewatkan beberapa kata? Qiu Cheng tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Jericho Lee memandang Zuo Jian, Zuo Tianxi, apakah kamu yakin telah mengumpulkan semua barang di Xing Tianli? Tentu. Zuo Jian mengangguk, kecuali Xing Tianli meninggal di gedung menara lain, saya tidak yakin apakah dia memiliki sesuatu pada dirinya. Saya telah mengumpulkan semua barang dengan kata-kata tentang orang lain. Sebelum mereka datang, saya pastikan bahwa itu adalah satu-satunya Li. Jericho Lee hanya bisa mengerutkan keningnya, aneh. Jika tidak ada kekurangan, itu tidak boleh berupa kalimat. Zuo Jian berpikir, apakah kamu terlalu banyak berpikir, kata-kata ini hanya beberapa kata, bukan kalimat. Saya kira tidak, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Kepala. Ada beberapa baris yang sangat khusus pada hal-hal ini, yang jelas memiliki hubungan satu sama lain. Jadi kata-kata ini benar-benar satu kalimat. Hanya saja tidak ada pengaturan yang tepat. Meninggalkan hampir semua keraguan, jatuh ke dalam kebingungan. Yang lain saling memandang, tetapi mereka tidak mengerti. Saya akan mengambil barang-barang ini, dan saya akan mempelajarinya dengan cermat. Saya tidak tahu mengapa. Jericho Lee selalu mempunyai perasaan bahwa jika dia mempelajari arti kata-kata di atas, dia akan membuat beberapa penemuan penting. Hal-hal ini tidak ada gunanya. Ini dia. Zuo Jian sangat berterus terang. Bagaimanapun, dia tidak bisa mempelajarinya secara menyeluruh, jadi dia hanya mengikuti arus. Terima kasih. Jericho Lee menyimpan barang-barang itu dan berencana untuk kembali mempelajarinya. Ngomong-ngomong, Guru Lee, Anda telah menyelamatkan saya sebelumnya dan meminta saya berjanji melakukan sesuatu untuk Anda. Apa yang sebenarnya? Zuo Jian memikirkan perjanjian sebelumnya, mau tidak mau mengemukakannya. Meskipun Jericho Lee tidak mengatakannya sebelumnya, dia tidak bisa menganggapnya seolah-olah dia tidak mengatakannya. Jericho Lee terkekeh, lalu mengambil ponselnya untuk mengiriminya pesan teks. Untungnya, ketika saya berada di dalam air, saya memiliki perlindungan Qi yang nyata, dan ponsel saya baik-baik saja.
Anda pergi mencari seseorang sesuai dengan alamat SMS di atas, dan mengatakan bahwa saya meminta Anda untuk menemukannya. Dia secara alami akan tahu apa yang saya maksud, dan Anda hanya melakukan apa yang dia minta. Baiklah. Zhuo Jian adalah orang yang dapat dipercaya, lihat alamat di SMS, angkat alis. Beijing. Green River House. Mengapa dia merasa alamat ini agak familiar? Dia hanya tidak ingat di mana alamat itu berada ketika. Semua orang mengangguk, tanpa Jericho Lee mengingatkan mereka tidak mungkin sebodoh itu sehingga mereka berbicara di mana-mana. Semua orang tahu kebenaran menghasilkan kekayaan dengan diam. Baiklah, mari kita berpisah di sini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa saat aku punya kesempatan. Mereka berpisah. Qiu Cheng dan yang lainnya secara alami sedang dalam perjalanan ke ibu kota, sementara Jie dan Wei Tukao sedang dalam perjalanan, dan mereka sedang dalam perjalanan ke pinggiran ibu kota. Adapun Zhuo Jian, dia mengikuti Qiu Cheng ke ibu kota sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Jericho Lee. Jericho Lee tidak berencana pergi ke kota lagi, karena usianya sudah lebih dari sebulan. Dikatakan bahwa tidak ada konsep waktu di reruntuhan tersebut. Setelah Jericho Lee keluar dan melihat waktu, dia benar-benar tinggal di reruntuhan selama 3 hari. Waktu terlama dia meminta cuti kepada Chang Xuandei adalah 2 bulan, tetapi waktu yang dia minta sendiri adalah 1 bulan, yang sekarang menjadi lebih dari 2 hari. Bagus. Waktunya tidak terlalu lama. Jika kamu kembali ke Lusu sekarang, itu tidak akan mempengaruhi kamu juga. Jericho Lee datang ke jalan di tepi sungai dan memanggil taksi. Mau kemana, anak muda? Sopir itu kembali menatapnya. Ke bandara. Jericho Lee mengeluarkan ponselnya dan melakukan reservasi. Bagus. Sopir menginjak pedal gas, mobil langsung melesat keluar menuju arah bandara. Ada beberapa bandara di Beijing. Bandara terdekat ke Jericho Lee adalah Bandara Yan'an, yang terletak di pinggiran kota Beijing. Hampir ke kota-kota lain. 2 jam kemudian, mobil sampai di tempat tujuan, membayarnya, dan Jericho Lee turun dari mobil. Setelah mengambil tiket dan memasuki ruang tunggu, Jericho Lee mengirim pesan singkat kepada Li Wenyan dan Mo Lingyan secara bergantian, lalu menelepon Dou Shuai untuk mencari tahu apakah terjadi sesuatu di Lusu selama dia tidak ada. Kabarnya semuanya tenang di Lusu.